Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Mangpasemas dengan NIM 1717051043. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya. Namun, sebelumnya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu yang pertama, dosen pembimbing utama, Dr. Desak Nyoman Sriwerastuti, SE, AK, MSI. Yang kedua yaitu dosen pembimbing pendamping, Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, SE, MSI. Dan dosen penelaah, Made Aristia Prayudi, SA, MSc, AK. Adapun judul penelitian yang saya ambil yaitu pengaruh profitabilitas, tingkat pertumbuhan atau growth opportunity, likuiditas dan struktur aktiva terhadap struktur modal pada perusahaan sub sektor tekstil dan garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang masalah penelitian ini adalah struktur modal merupakan aspek yang sangat penting untuk selalu diperhatikan karena perusahaan yang berkaitan dengan struktur modal bisa berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang selanjutnya berdampak pada nilai dari perusahaan itu sendiri. Banyak sekali perusahaan yang mengalami permasalahan yang berkaitan dengan struktur modal. Salah satunya adalah perusahaan subsektor tekstil dan garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan pada tabel mengenai struktur modal yang diukur dengan skala debt equity ratio, terlihat jelas bahwa perusahaan subsektor tekstil dan garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 sampai 2019 mencerminkan adanya fluktuasi struktur modal di mana yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dan juga mengalami penurunan. Untuk itu penting untuk perusahaan memperhatikan komposisi struktur modal dengan sebaik mungkin serta dibarengi dengan membuat sebuah perencanaan yang matang dan sudah dipikirkan dengan tepat sehingga nanti mampu menghasilkan struktur modal yang bisa memberikan keuntungan, yaitu dengan cara menyeimbangkan hutang dan modal dari perusahaan itu sendiri sehingga nantinya mampu meminimalkan adanya risiko. Perusahaan akan lebih cenderung menggunakan sumber pendanaan internal, yaitu laba ditahan jika dibandingkan dengan sumber pendanaan eksternal. Hal ini dikarenakan sumber pendanaan eksternal yang berpotensi membahayakan perusahaan apabila nanti tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Perusahaan juga harus cermat mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modalnya, sehingga nantinya mampu untuk membuat sebuah keputusan untuk kebutuhan dana perusahaan tersebut. Nah, dalam penelitian ini digunakan 4 variabel, yaitu profitabilitas, tingkat pertumbuhan atau growth opportunity, likuiditas, dan juga struktur aktiva. Variabel yang pertama yaitu profitabilitas, yang dimana oleh peneliti terdahulu terdapat adanya ketidakkonsistenan antara pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal, yang dimana penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Amanah pada tahun 2017 menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap struktur modal. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi dan Artini pada tahun 2015 menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Variabel yang kedua yaitu tingkat pertumbuhan atau growth opportunity. Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Hapsari pada tahun 2017 mendapatkan hasil bahwa tingkat pertumbuhan atau growth opportunity berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Sementara itu, penelitian oleh Wahyuni dan Arjani 2017 mendapatkan hasil bahwa tingkat pertumbuhan berpengaruh positif terhadap struktur modal. Variabel yang ketiga yaitu likuiditas. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Primantara dan Rusmala pada tahun 2016 menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Deviani dan Sujarni pada tahun 2018 menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Variabel yang terakhir yaitu struktur aktiva. Oleh peneliti terdahulu didapatkan hasil bahwa struktur aktiva memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap struktur modal, yaitu penelitian oleh Zul Fahmi pada tahun 2017. Sementara penelitian oleh
Devi dan Ernie pada tahun 2017 menyatakan bahwa struktur aktiva berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Nah, dari keempat variabel tersebut terlihat jelas bahwa berdasarkan penelitian terdahulu masih terdapat hasil yang belum konsisten pengaruhnya terhadap struktur modal, sehingga perlu untuk diteliti kembali untuk mendapatkan hasil penelitian yang terbaru dengan hasil penelitian yang lebih baik. Alasan dipilihnya subsektor tekstil dan garmen ini dikarenakan industri ini memberi pengaruh yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan juga membuka lapangan pekerjaan yang cukup besar sehingga mampu mengurangi adanya pengangguran di Indonesia itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah penelitian. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu adanya fluktuasi struktur modal pada perusahaan subsektor tekstil dan garmen sehingga perlu untuk dikaji kembali. Kemudian adanya ketidakkonsistenan pada variabel yang mempengaruhi struktur modal pada penelitian yang terdahulu. Pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu perusahaan yang digunakan adalah perusahaan subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan pada periode 2017 sampai 2019. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua yaitu apakah tingkat pertumbuhan berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga yaitu apakah likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan sektor tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang keempat, apakah struktur aktiva berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, di mana tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh tingkat pertumbuhan atau growth opportunity terhadap struktur modal. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap struktur modal pada perusahaan subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal pada perusahaan subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini manfaat hasil penelitian yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Nantinya dapat dijadikan sebagai penyambung untuk memverifikasi teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini seperti trade of theory dan packing of theory dalam kaitannya dengan pengaruh profitabilitas, tingkat pertumbuhan, likuiditas, dan juga struktur aktiva terhadap struktur modal. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Bagi perusahaan, penelitian ini nantinya bisa digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan struktur modal. Bagi investor, nantinya penelitian ini bisa dijadikan acuan sebagai bahan tambahan informasi mengenai kondisi dan prospek perusahaan. Dan yang terakhir yaitu bagi peneliti bisa menjadi sumber tambahan informasi dan wacana untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya yaitu kajian teori. Nah, dalam kajian teori yang pertama yaitu ada landasan teori. Adapun teori yang digunakan di sini yaitu pecking order theory. Pecking order theory ini merupakan teori yang dikembangkan oleh Stewart Chambers dan Nicholas Majlub pada tahun 1984 yang menyatakan bahwa perusahaan akan mengutamakan atau memprioritaskan sumber pendanaan yang berasal dari pembiayaan internal, yaitu laba ditahan dibandingkan dengan sumber pendanaan eksternal. Yang kedua yaitu trade of theory. Trade of theory ini menjelaskan seberapa banyak perusahaan dan berapa banyak ekuitas yang dimiliki perusahaan sehingga tercipta adanya keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dengan keuntungan yang didapatkan. Nah, esensinya yaitu pada struktur modal menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul sebagai akibat dari adanya penggunaan utang. Selanjutnya yaitu teori struktur modal. Menurut Rianto dalam penelitian Mahardika tahun 2017, struktur modal merupakan pembelanjaan permanen yang mencerminkan perimbangan antara hutang jangka panjang dan modal
dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu faktor yang pengaruh struktur modal. Yang pertama yaitu ada profitabilitas, di mana merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dalam periode tertentu. Yang kedua yaitu tingkat pertumbuhan atau growth opportunity. Tingkat pertumbuhan atau growth opportunity merupakan perusahaan yang memiliki kesempatan atau peluang untuk bertumbuh atau mencapai tingkat pertumbuhan di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial dalam jangka waktu pendek dan tepat waktu. Yang keempat yaitu struktur aktiva, yaitu aktiva di sini adalah harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu pada saat tertentu atau pada saat periode tertentu. Struktur aktiva di sini merupakan perimbangan antara aktiva tetap dan juga total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis. Adapun hipotesis yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Yang kedua yaitu tingkat pertumbuhan atau growth opportunity berpengaruh positif terhadap struktur modal. Yang ketiga, likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Dan yang keempat, struktur aktiva berpengaruh positif terhadap struktur modal. Yang selanjutnya yaitu ke metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menekankan analisis data angka yang diolah menggunakan metode statistik. Penelitian ini dengan menggunakan metode ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji apa pengaruh dari profitabilitas, tingkat pertumbuhan, likuiditas, dan juga struktur aktiva terhadap struktur modal pada perusahaan subsektor tekstil dan garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 sampai 2019. Yang kedua yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan subsektor tekstil dan garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dengan jumlah keseluruhan perusahaan yaitu 21 perusahaan. Sementara sampelnya yaitu di sini sampel menurut Sugiono yaitu diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini yaitu 17 perusahaan subsektor tekstil dan garment yang telah ditentukan dan dipilih dengan metode pervasive sampling, di mana penentuan sampel ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Yang selanjutnya yaitu definisi operasional dan variabel penelitian. Yang pertama yaitu variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah struktur modal. Pada penelitian ini, struktur modal akan diukur dengan menggunakan rasio debt to equity ratio atau DR. Debt equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur penggunaan total hutang dengan total ekuitas atau modal yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua yaitu variabel independen. Nah, variabel independen di sini merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perusahaan atau timbulnya variabel terdekat. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah yang pertama yaitu profitabilitas. Pada penelitian ini, profitabilitas akan diukur dengan rasio return on asset ratio, di mana membandingkan antara laba setelah pajak dengan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua yaitu tingkat pertumbuhan atau growth opportunity. Tingkat pertumbuhan atau growth opportunity merupakan kesempatan yang dimiliki oleh perusahaan untuk dapat berkembang dan mencakup kesempatan untuk melakukan investasi pada masa depan. Yang ketiga yaitu likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial dalam jangka waktu pendek dan dengan tepat waktu. Likuiditas diukur dengan menggunakan current ratio. Yang terakhir yaitu struktur aktiva. Pengukuran struktur aktiva pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan fixed asset ratio. Fixed asset ratio dapat ditentukan dengan membandingkan antara total aktiva tetap dengan total aktiva. Yang selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan atau sumber data yang didapatkan dari penelitian ini adalah data sekunder
dan di mana diperoleh dari Bursa Efek Indonesia melalui website www.idx.go.id, yaitu data laporan keuangan tahunan perusahaan subsektor tekstil dan garment pada periode dari 2017 sampai dengan periode 2019. Kemudian selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan data tersebut langsung diperoleh dari situs resmi website dari Bursa Efek Indonesia. Dengan teknik pengumpulan yang telah dilakukan, akan diperoleh data laporan keuangan perusahaan subsektor tekstil dan garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai 2019. Kemudian yaitu selanjutnya metode dan teknik analisis data. Adapun metode dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu yang pertama, analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif merupakan sebuah gambaran melalui hasil dari rata-rata standar deviasi, yaitu mean, median, dan nilai maksimum dan minimum. Kemudian yang kedua yaitu uji asumsi klasik, di mana dalam uji asumsi klasik ini digunakan 4 pengujian, yaitu yang pertama uji normalitas, di mana uji normalitas ini digunakan untuk menguji apakah dalam satu model regresi variabel dependen dan variabel independennya memiliki distribusi normal. Yang kedua yaitu uji multikoleniaritas. Uji multikoleniaritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen atau variabel bebas dengan variabel independen lainnya. Yang ketiga yaitu uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Yang terakhir yaitu dengan uji autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linier adakah korelasi variabel yang muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu dan berkaitan satu dengan yang lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu uji hipotesis. Dalam uji hipotesis ini akan dilakukan yang pertama regresi linier berganda. Nah, dalam uji regresi linier berganda ini bertujuan untuk apakah ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua yaitu uji signifikansi atau uji T. Uji T ini bertujuan untuk melihat apakah ada pengaruh yang signifikan pada variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian yang terakhir yaitu uji koefisien determinasi. Nah, pada koefisien determinasi ini untuk melihat apakah variabel independen, apakah ada pengaruh antara variabel independen dalam pengaruh variabel dependen. Yang terakhir yaitu jadwal waktu penelitian. Adapun pelaksanaan waktu penelitian ini yaitu selama 7 bulan, yang dimana dilakukan dari bulan Maret 2021 hingga September 2021. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan dalam uji proposal kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.